Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monira Polalina dari kelas 12 IPA 1. Baik, kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai evolusi biologi. Evolusi biologi adalah perubahan perkembangan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Evolusi biologi mencakup dua peristiwa, yaitu evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan faktor. Yang kedua, evolusi organik merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatan. Beberapa ahli berpendapat dalam asal-usul kehidupan ini terdapat beberapa subteori. Yang pertama yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup atau benda mati. Teori ini didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dan Nida. Yang kedua, teori biogenesis. Adapun teori biogenesis di mana makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini terdapat kesimpulan dari beberapa percobaan. Yang pertama yaitu dari Francesco Redi dengan percobaan tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Larva atau ulet-ulet itu bukan berasal dari daging tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Kemudian yang kedua dari Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis ini berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa kehidupan berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup, dan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Yang pertama teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, dan yang ketiga itu teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey. Kemudian menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa organik di atmosfer yang berupa gasnya seperti metana, CH4, hidrogen atau H2, uap air atau H2O, dan amino, NH3, yang bereaksi dengan bantuan energi dan sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Percobaan Stanley Miller berhasil membuktikan teori Urey dengan percobaannya di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat urat atmosfera. Kesimpulan yang diperolehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino atau organik ya dengan pesawat urat atmosfera. Jadi satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, asam amino, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Kemudian dalam petunjuk evolusi dan mekanisme evolusi, teori evolusi gen Lamarck memiliki dua prinsip. Prinsip pertama merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat, sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Sebagai contoh adalah jerapah, di mana jerapah seringkali meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Kemudian prinsip kedua menyatakan bahwa organisme dapat menurunkan modifikasi tersebut kepada keturunannya. Lamarck menyebutkan bahwa leher yang panjang dan berotot yang dimiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi akibat dari perilaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapat daun dari cabang pohon yang tinggi. Adapun pokok-pokok pikiran teori evolusi Lamarck, yang pertama, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan perkembangannya akan menurun. Kemudian yang keempat, evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Itulah materi mengenai evolusi biologi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.